Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama dengan channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai dalam program Perenungan Firman Tuhan berdasarkan MTPJ bacaan tanggal 19 hingga 25 Mei. Dan sebelum itu mari kita satu di dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di saat ini. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami semua dalam urapan Roh-Mu yang kudus. Kami diberi hikmat, kami diberi pengertian untuk mengenal kehendak Tuhan dan boleh hidup dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan hidup di dalam kerja, karya, dan pelayanan kami. Semua demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan kita di saat ini dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 14 hingga ayat yang ke-40. Saya bacakan buat saudara-saudara, tertulis demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi
dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-40. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema perenungan di saat ini, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Minggu ini kita memperingati hari pencurahan atau ketuaan Roh Kudus kepada para rasul di hari Pentakosta. Itu suatu hari perayaan orang-orang Yahudi, tepatnya hari ke-50 sesudah Paskah. Di hari Pentakosta inilah Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, sehingga mereka berbicara dan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Roh Kudus memampukan para rasul untuk berkata-kata dalam berbagai bahasa yang mudah dan dapat dimengerti oleh berbagai macam orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Bukan bahasa yang tidak jelas dan sulit dimengerti, tetapi bahasa yang mudah dimengerti. Melalui tuntunan Roh Kudus, Petrus dan semua rasul dapat berkhotbah dan bersaksi tentang Kristus dan dapat dimengerti. Kendati demikian, asik itu ada saja orang dengan tanggapan yang sinis dan menganggap mereka sedang mabuk oleh anggur. Dan karena itu dalam bagian perenungan saat ini, melalui Kisah Para Rasul pasal 2, mulai ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 murid atau ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka. Dalam tuntunan Roh Kudus, Petrus menyampaikan khotbah yang menjelaskan bahwa mereka bukan mabuk oleh anggur, karena hari pun masih pukul 9. Tetapi Petrus mengutip apa yang difirmankan Allah melalui perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Oleh tuntunan Roh Kudus, Petrus bersaksi tentang Yesus dari Nazaret yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah disalibkan dan dibunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Rasul Petrus mengutip perkataan Daud yang bersaksi tentang Kristus, kebangkitan Mesias. Yesuslah Mesias yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu semua rasul menjadi saksi. Oleh tangan kanan Allah, Yesus ditinggikan. Ia telah naik ke sorga.
dan mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikian kesaksian khotbah Petrus. Saudara yang diberkati Tuhan, melalui khotbah Petrus, orang-orang yang mendengar menjadi terharu dan meminta petunjuk apakah yang harus mereka perbuat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak ia akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, melalui khotbah Petrus ini dijelaskan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu dalam perikop selanjutnya, mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kuasa Allah telah memampukan para rasul untuk bersaksi tentang Yesus melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga orang-orang bertobat, mau percaya dan datang kepada Yesus Kristus. Di sini kita pahami bahwa Roh Kudus menuntun seseorang untuk bersaksi tentang Yesus dan membawa orang-orang untuk datang kepada Yesus. Saudara, tema minggu ini sekali lagi, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Mungkin pertanyaan dalam benak kita selalu, apa itu Roh Kudus? Atau siapa itu Roh Kudus? Dalam dogma mengenai Tritunggal, kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mengenai keyakinan ini mungkin ada anggapan mula-mula, ada Allah, Yesus Kristus, lalu setelah itu ada Roh Kudus. Kitab Kejadian menceritakan tentang Allah, kitab Injil menceritakan tentang Yesus, dan kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang Roh Kudus. Dengan anggapan ini, kita telah memisahkan Roh Kudus dari Yesus dan memisahkan Yesus dari Allah. Tentu pandangan ini adalah pandangan yang keliru. Yesus bukan baru ada sejak Natal, melainkan sudah ada sebelum penciptaan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahkan dalam pengakuan iman Nisianum atau pengakuan iman Nia Konstantinopel yang sering kita sampaikan, menegaskan bahwa dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Saudaraku, demikian juga dengan Roh Kudus. Bukan baru ada sejak peristiwa Pentakosta, melainkan sudah ada sebelum penciptaan. Kalimat pertama dalam kitab Kejadian berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Akan dalam pengakuan iman, Nia Konstantinopel merumuskan, aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan. Karena itu dalam pengakuan iman Athanasius, yang rumusan ini muncul pada abad ke-6 sampai abad ke-8, menegaskan, dalam ketritunggalan tidak ada yang lebih dahulu atau yang lebih kemudian, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Saudaraku, memahami Roh Kudus sebenarnya terletak di luar kemampuan kita. Suatu pegangan yang dapat dikemukakan di sini yaitu bahwa Roh Kudus tidak boleh dipandang terpisah dari Yesus. Oleh karena itu kita diberi pegangan berbentuk kaitan bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus. Pengakuan iman Nia Konstantinopel merumuskan, aku percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Karena itu implikasinya adalah bahwa anggapan kita tentang Roh Kudus selalu perlu diuji dan diukur dengan diri Yesus. Itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan Yesus selagi hidupnya di bumi. Karena itu jika kita merasa dipimpin oleh Roh Kudus, ketika misalnya ada orang-orang yang menyakiti kita atau memusuhi kita, dan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, renungkanlah apakah itu yang dikehendaki oleh Yesus. Ketika ada berbagai masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita,
Sehingga kita mencari solusi dengan menghalalkan segala cara. Renungkanlah apakah itu dikehendaki oleh Yesus. Ketika kita berdoa semalam suntuk meminta keberhasilan, kesuksesan, berkat jasmani, berkat materi, ujilah diri dan bertanya. Seandainya Yesus berada di ruangan ini, apakah ia akan berdoa seperti itu? Minta sukses ini, minta sukses itu, berkat ini dan berkat itu. Jika kita merasa persidangan gerejawi, sidang majelis jemaat yang kita hadiri dipimpin oleh Roh Kudus, ujilah diri dengan bertanya. Seandainya Yesus menghadiri rapat ini, apakah ia akan menganggap keputusan yang telah diambil sesuai dengan hati nurani, adil dan objektif? Jika kita berserah meminta pimpinan Roh Kudus sebelum bekerja, padahal yang kita lakukan berfoya-foya dan sering menunda pekerjaan, ujilah diri dengan bertanya, apakah penilaian Yesus tentang kinerjaku ini? Kita mungkin berkata ini penyerahan, tapi mungkin Kristus bilang ini kemalasan. Kita mungkin berkata tidak punya waktu, tetapi Kristus berkata mungkin kita tidak becus dan tidak mampu mengatur waktu. Jika kita merasa dipimpin oleh Roh Kudus saat berdoa untuk orang sakit misalnya, dan dalam doa tersebut kita menyebut nama orang lain sebagai penyebab kesakitan itu, menuduh orang lain, sehingga akibat yang terjadi saling menuduh dan fitnah. Renungkanlah apakah seperti itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Betapa gampang kita merasa benar dan berada di pihak yang benar karena menganggap diri dipimpin oleh roh. Roh siapa? Jangan-jangan itu bukan Roh Kudus. Jangan-jangan itu bukan Roh Yesus. Jangan-jangan itu roh yang lain. Atau roh diri kita sendiri dengan segala suka-suka dan keinginan kita. Saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus nyata dari buahnya. Seperti yang tercatat dalam Galatia pasal 5. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang bersaksi dan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus, mengenal kehendaknya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Selamat memperingati Hari Ketuaan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang mengaruniakan kepada kami urapan Roh-Mu yang kudus. Kami diberi hikmat pengertian. Kami diberi kekuatan dan kemampuan dalam rangka menapaki segenap kehidupan. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab bersaksi tentang Kristus. Memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu tuntun kami selalu ya Tuhan. Sehingga firman ini semakin menyemangati kami sebagai gereja. Untuk terus bersaksi, bersekutu dan melayani. Demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kehidupan kami selalu, senantiasa, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.